Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Akhwani a'azanallah iyakum, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Madkhal ila Ilmi Sarf. Dan pada pekan kemarin kita masih dalam pembahasan fi'il sulasi mazid 1 ya, untuk tasrif secara lugawinya. Kemarin sampai mana? Karrama ya, sudah. Karrama sudah ya. Sekarang tinggal hasaba ya, hasaba. Ya, jadi secara umum fi'il sulasi mazid 1 ini banyak nanti kita dapatkan ketika kita baca kitab ya. Ada 3 wazan pada fi'il sulasi mazid 1: af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Af'ala dan fa'ala ghaliban li ta'diyah, umumnya untuk arti muta'addi, menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Fi'il yang awalnya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Kalau dalam arti dalam bahasa Indonesia biasanya ada tambahan awalan me dan kan ya. Bagus, membaguskan, baik, membaikkan atau memperbaiki ya. Besar, membesarkan, agung, mengagungkan, dan seterusnya. Mulia, memuliakan. Itu wazan af'ala dan fa'ala yang faedahnya untuk ta'diyah. Kemudian yang berikutnya wazan fa'ala. Ini juga terkadang untuk makna ta'diyah dan juga ada makna musyarakah. Wazan fa'ala. Sekarang kita akan lanjutkan untuk tasrif lugawi pada wazan fa'ala. Ya, kemarin belum ya? Ya. Sebelumnya kita untuk murajaah, kita ulangi kembali tasrif istilah untuk 3 wazan ini. Ya. Dan kita perlu ulang-ulang terus tasrif secara istilah karena ini yang pokok. Adapun lugawi insyaallah mudah karena polanya secara hampir sama. Ya, kita tasrif secara istilah dulu. Ahsana yuhsinu ihsanan. Fahuwa muhsinun wa dhaka muhsanun. Ahsin la tuhsin. Muhsanun muhsanun. Berikutnya, karrama yukarrimu takriman. Fahuwa mukarrimun wa dhaka mukarramun. Karrim la tukarrim. Mukarramun mukarramun. Hasaba yuhasibu. Muhasabatan wa hisaban. Fahuwa muhasibun wa dhaka muhasabun. Hasib la tuhasib. Muhasabun muhasabun. Langsung kita lihat untuk contoh-contohnya, kita ulangi kembali. Dari yang af'ala, akrama yukrimu ikraman. Fahuwa mukrimun wa dhaka mukramun. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Iya, saya taklim ya.
Kita ulang lagi. Akrama yukrimu ikraman. Fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun. Akrim la tukrim. Mukramun mukramun. Ya, sekarang bersama-sama dari akbala sampai aslaha. Wahid isnan salas. Arsyada. Jangan mursyadun ya, jangan dipanjang-panjangin terus Pak. Pendek coba, mursyadun coba. Iya, jangan mursyadun. Nanti kebiasaan salah terus sampai selesai ya. Ya, aslama. Nanti diulang-ulang terus. Fahuwa muslimun wa dzaka muslamun. Fahuwa muslimun wa dzaka muslim. Kalau diulang-ulang mudah-mudahan nanti bisa hilang penyakitnya ya. Bukan lupa. Bukan lupa, tapi kurang diulang-ulang ya. Sudah terjadi pola yang salah, memang harus mujahadah, harus berusaha untuk biar benar. Aslaha. Aslaha yuslihu islahan. Fahuwa muslimun wa dzaka muslamun. Aslih la tuslih. Muslamun muslim. Sekarang yang sabbaha ikuti. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Fahuwa musabbihun wa dzaka musabbahun. Sabbih la tusabbih. Musabbahun musabbahun. Hamada. Kabbara. Hallala. Wahada. Sekarang ikuti. Jahada yujahidu. Mujahadatan wa jihadan. Fahuwa mujahidun wa dzaka mujahadun. Jahid la tujahid. Mujahadun mujahadun. Syaraka. Ini karena masdarnya dua, penggalnya pakai fi'il mudhari aja ya. Syaraka yusyariku. Musyarakatan wa syirakan. Ya. Musyawaratan wa syiwaron. Mudharabatan wa diraban. Munaqashatan wa niqashan gitu ya. Ya, syaraka. Syaraka yusyariku. Musyarakatan wa syirakan. Syawara. Daraba.
naqasha. Ya, sekarang perhatikan, kita akan lanjutkan untuk tasrif lughawi pada wazan fa'ala. Contohnya di situ hasaba. Ya, untuk tasrif lughawi fi'il madhi langsung ikuti saja karena ini sama ya. Hasaba, hasaba, hasabu. Hasabat, hasabata, hasabna. Hasabata, hasabtuma, hasabtum. Hasabati, hasabtuma, hasabtunna. Hasabtu, hasabna. Ya, hasaba tinggal nanti banyak di tafsir ya. Ba, bu, bat, bata, kemudian abna dan seterusnya ya. Hasaba nanti majhulnya husiba, dumma awwaluhu hu wa kusira ma qabla al-akhir, dan di kasrah huruf sebelum akhir yaitu sin. Husiba, alifnya berubah jadi wawu karena munasabah, ya mengikuti ya. Kalau fathah dengan alif, kalau kasrah dengan ya, kalau dhamma dengan wawu ya. Karena kalau alif tidak diganti wawu nggak bisa kebaca ya. Hu kemudian setelahnya alif itu tidak benar ya. Husiba, kita baca husiba, husiba, husibu. Husibat, husibata, husibna. Husibta, husibtuma, husibtum. Husibti, husibtuma, husibtunna. Husibtu, husibna. Ya, sekarang fi'il mudhari'nya yuhasibu. Ini juga sama. Yang ditasrif yang bu, bani, buna gitu ya. Yuhasibu, yuhasibani, yuhasibuna. Tuhasibu, tuhasibani, yuhasibna. Yu ya. Ulang lagi. Tuhasibu, tuhasibani, yuhasibna. Tuhasibu, tuhasibani, tuhasibuna. Tuhasibina, tuhasibani, tuhasibna. Uhasibu, nuhasibu. Ya. Yuhasibu majhulnya gimana? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Itu kaidah semua fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi dumma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Kalau fi'il mudhari dumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Karena awalnya sudah dhamma berarti enggak dirubah. Yu. Majhulnya, maklumnya yu, majhulnya yu. Itu untuk fi'il-fi'il yang 4 huruf. Baik sulasi mazid 1 atau nanti rubai mujarrad. Jadi fi'il rubaiyah, rubaiyah itu artinya fi'il yang 4 huruf, fi'il madhinya sulasi mazid 1 atau nanti sulasi mujarrad, huruf mudhara'ahnya selamanya dhamma. Itu fi'il rubaiyah. Enggak ada yang fathah. Yuhasibu, sabu. Nanti ke bawah belakangnya sama.
yuhasabu yuhasabani yuhasabuna, tuhasabu tuhasabani yuhasabna, tuhasabu tuhasabani tuhasabuna, tuhasabina tuhasabani tuhasabna, uhasabu nuhasabu, ya, uhasabu uhasibu uhasabu, nuhasibu nuhasabu, hanya beda pada ain fiilnya saja, ya. Sekarang masdarnya ada dua, mufa'alah dan fi'alah. Masdarnya ada dua, mufa'alatan wa fi'alan, muhasabatan wa hisaban. Itu masdar dari wazan fa'ala ada dua. Yang pertama mufa'alah, yang kedua fi'al. Hasaba, muhasabah, hisab. Kalau daraba, mudarabah, diraban. Jahada, mujahadah, jihadan. Syawara, musyawarah, syiwaron, dan seterusnya, ya. Ya, sekarang yang muhasabah. Ingat, untuk fi'il sulasi mazid ini tidak dipisahkan muzakkar muannas, ya. Bentuk mufrad tasniyahnya tergantung, kalau muzakkar ya muzakkar semuanya, kalau muannas semuanya. Nanti bentuk jamaknya semuanya muannas. Bentuk jamaknya semuanya muannas, ya. Muhasabatan muhasabataini muhasabatin, mahasiba, muhasabatun muhasabatani, ini bukan ta, ini salah, ya. Muhasabatun muhasabatani muhasabatun, mahasibu, muhasabatin muhasabataini muhasabatin, mahasiba. Satunya hisaban hisabaini hisabatin mahasiba. Ya, jadi ini mufrad tasniyahnya muzakkar hisaban hisabaini, tapi jamaknya langsung hisabatin. Yang enggak ada hisabuna atau hisabina, enggak ada. Karena ini masdar. Hisabun hisabani hisabatun mahasibu. Hisabun hisabani hisabin hisabaini hisabatin mahasiba. Ya, sekarang sim fa'ilnya. Sim fa'il sudah tidak ada fu'alun wa fu'alun wa fa'alatun, ya, tidak ada. Jamak mufrad muzakkar, tasniyah muzakkar, jamak muzakkar. Mufrad muannas, tasniyah muannas, jamak muannas. Seperti itu, ya. Muhasibun muhasibani muhasibuna, muhasibun muhasibani muhasibuna, muhasibatun muhasibatani muhasibatun, hawasibu. Seperti fi'il mujarradnya fawail. Ya, muhasiban muhasibin sama, ya. Kita langsung sim maf'ulnya
muhasabun muhasabani muhasabuna, muhasabatun muhasabatani muhasabatun, mahasibu. Ya, muhasaban muhasabin sama. Langsung untuk isim fa'ilnya, fil amarnya hasib. Ya. Kalau af'ala af'il. Ya, ahsin, akrim. Kalau fa'ala fa'il, kabbir, ya, karim. Kalau fa'ala fa'il, ya, hasib. Hasib, hasiba, hasibu, hasibi, hasiba, hasibna. Hasib artinya hitunglah atau hisablah, ya. Hasib, hisablah dirimu, atau muhasabahlah terhadap dirimu. Ya, hasib. Kalau menyuruh kepada dua orang, hasiba. Kalau menyuruh kepada banyak orang, hasibu anfusakum. Kalau satu, hasib nafsaka, hisablah dirimu. Kalau dua, hasib anfusakuma, hisablah diri kalian berdua. Kalau banyak, hasibu anfusakum, hisablah diri-diri kalian. Kepada perempuan, hasibi nafsaki ya Fatimah, hisablah dirimu wahai Fatimah, hasibi. Gitu ya, kepada perempuan. Kepada dua laki atau perempuan sama, hasiba. Ya. Kepada para perempuan, hasibna ya ummahatul mukminin, ya mukminat, gitu ya, wahai para perempuan mukmin, hasibna, gitu ya. Hasib, hasiba, hasibu, hasibi, hasiba, hasibna. La tuhasib, la tuhasiba, la tuhasibu. La tuhasibi, la tuhasiba, la tuhasibna. Muhasabun, muhasabani, mahasibu. Ya, di dalam isim zaman makan itu tidak dikenal adanya jamak muzakkar atau jamak muannas, ya. Tidak ada, karena ini isim zaman makan. Beda isim fa'il, isim maf'ul ada. Maka bentuk mufrad, muzakkar, tasniyah, kemudian langsung jamak. Ya. Ya, lanjutkan. Muhasaban, muhasabaini, mahasiba. Muhasabin, muhasabaini, mahasiba. Ya, itu untuk fiil apa tuh? Tasrif lughawi pada wasan fa'ala yufa'ilu. Ya, ikhwan, insyaallah kita malam hari ini kita lanjutkan. Kita masuk pada fiil sulasi mazid 2. Pada fiil sulasi mazid 2 ini ada 5 wazan. Pada fiil sulasi mazid 2 itu ada 5 wazan.
Wazan yang pertama tafa'ala, kemudian tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, dan if'alla. Ini 5 wazan pada sulasi mazid 2. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, dan infa'ala, if'alla. Fi'il sulasi mazid 2 ini juga dikenal dengan istilah fi'il khumasi. Fi'il khumasi. Apa fi'il khumasi? Fi'il yang jumlah hurufnya pada fi'il madhi ada 5. Ya, baik itu sulasi mazid 2 atau rubai mazid 1. Ya, nanti kalau dalam sebagian kitab shoroh antum ada istilah fi'il sulasi, fi'il rubai, fi'il khumasi, fi'il sudasi, antum tidak bingung. Ya. Ya. Hanya istilah ya. Fi'il bisa dibagi menjadi 2, sulasi dan rubai. Sulasi mujarrad, sulasi mazid. Rubai mujarrad, rubai mazid. Ya. Ada istilah lain berdasarkan huruf fi'il madhinya, apakah itu asli atau tambahan. Sulasi berarti hurufnya 3, rubai hurufnya 4, baik sulasi mazid 1 atau rubai mujarrad, sama-sama namanya rubaiyah. Kemudian khumasi atau khumasiyah, fi'il yang hurufnya ada 5, baik sulasi mazid 2 atau rubai mazid 1. Kemudian sudasi atau sudasiyah, fi'il yang hurufnya ada 6, baik sulasi mazid 3 atau rubai mazid 2. Dan tidak ada yang hurufnya 7. Karena fi'il madhi dalam bahasa Arab bilangan huruf paling sedikit berapa? 3. Nggak ada fi'il yang hurufnya 2. Hurufnya 3. Kalaupun nampak sepertinya 2, itu ada yang ditakdirkan atau ada yang dirangkap seperti madda. Ya, seolah-olah 2 padahal ma, mim, dal, cuma diidgham, ya kan? Minimal 3, paling banyak 6. Gak ada fi'il madhi yang hurufnya lebih dari 6. Fi'il sulasi mazid 2 ini ada 5 wazan. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Tafa'ala ini umumnya untuk arti musyarakah. Bainal isnain fa aktsar. Musyarakah artinya perbuatan itu dilakukan antara dua belah pihak. Itu namanya tafa'ala. Dalam bahasa Indonesia biasanya ditambahkan arti saling. Saling. Nasoha. Nasoha itu artinya menasehati. Kalau saling memberikan nasihat, tanasoha. Ya, yang pertama itu apa? Tafa'ala. Tafa'ala ini nanti yang kedua tafa'ala, yang kedua tafa'ala, yang mirip tafa'ala. Kemudian yang ketiga ifta'ala. Ya, yang keempat infa'ala. Yang kelima if'alla.
if'alla. Ini wazan-wazan pada sulasi masih dua. Tafa'ala berarti tambahnya ta dan alif. Tafa'ala tambahnya ta dan huruf sejenis ain fi'il. Bukan ditambah ain, tapi huruf yang sama dengan ain fi'il. Karena nggak mesti harus ain kan. Ifta'ala tambahnya hamzah dan ta. Infa'ala tambahnya hamzah dan nun. If'alla tambahnya hamzah dan huruf sejenis lam fi'il. Berarti totalnya ada berapa hurufnya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti dihitung 2 ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hurufnya ada 5. Ya. Yang pertama tafa'ala ini faidahnya ada banyak faedah ya, tapi faedah-faedah yang pokok. Faedah yang pokok ini yang pertama untuk arti musyarakah. Apa? Musyarakah. Ya, musyarakah. Kalau dalam bahasa kita itu artinya saling. Musyarakah itu dalam bahasa kita artinya saling. Ya. Contohnya dari kata nasoha menasihati, tanasoha saling memberikan nasihat. Ya. Nazara melihat, tanazara saling melihat, gitu ya. Berarti dua belah pihak. Kemudian makna yang lain juga dari tafa'ala menampakkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Menampakkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Atau dalam bahasa kita pura-pura. Ya. Pura-pura menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Seperti alima mengetahui, ta'alama pura-pura mengetahui, menampakkan dirinya punya ilmu, ta'alama. Berarti dia nggak berilmu, cuma berpenampilan seperti orang yang berilmu, ta'alama. Kemudian syaju'a berani, tasyaja'a pura-pura berani. Berarti dia sebenarnya nggak berani, takut, cuma tampilannya kayak orang berani. Ternyata di kertas sedikit lari. Itu tasyaja'a, pura-pura berani. Ya, maridha sakit, tamaradha pura-pura sakit padahal sehat, ya. Itu kemana? Pura-pura. Ya, kita azan dulu, habis azan kita lanjutkan.
Ya, mau minum susu. Saya kalau minum susu itu langsung biasa, langsung ini. Aku. Ya, kita sekarang masuk pada tasrif istilahnya. Untuk wazan tafa'ala, kita contohkan di situ tanasoha, artinya saling memberikan nasihat. Ya, kita baca langsung ya, ikuti. Tanasoha yatanasohu. Di sini huruf mudoranya kembali fathah, ya. Ingat huruf mudorah yang maklum dhammah hanya pada fiil rubaiyah. Fiil yang hurufnya ada 4, sulasi mazid 1 atau rubai mujarrad. Selain itu huruf mudorah semuanya fathah untuk mabni maklum, baik sulasi mujarrad atau fiil khumasiyah atau fiil sudasiyah. Ya, huruf mudorahnya fathah. Tanasoha yatanasahu. Tanasuhan. Ya, hampir seperti fiil madhi, cuma ini baca tanasuh. Tadi kan tanasoha, ini tanasuhan. Jadi masdar dengan fiil madhi tulisnya bersama ya. Tanasoha, tanasuhan. Ya. Fahuwa mutanasihun. Wadhaka mutanasahun. Tanasah. La tatanasah. Mutanasahun mutanasahun. Fi'il madinya, fi'il amarnya ini juga hampir sama dengan fi'il madi. Tanasoha, tanasoh. Hanya disukun lam fi'ilnya, ya, haknya. Tanasoha, tanasoh, ya. La tatanasoh, ya, la tatanasoh. Tak yang pertama tak mudharaahnya, ya. Tak yang kedua tak pada tambahan tafa'ala. La tatanasoh, ya. Kemudian mutanasahun mutanasahun. Ya, kita ulang lagi. Tanasoha yatanasahu tanasuhan. Fahuwa mutanasihun. Wadhaka mutanasahun. Tanasah la tatanasah. Mutanasahun mutanasahun. Ya, tanasaha.
Ya, kita coba latihan untuk fiil-fiil yang tafa'ala. Di sini ada beberapa fiil mengikuti wazan tafa'ala. Di situ ada ta'awana, kemudian apa itu? Tarosala, pokoknya harokatnya sama semua. Kemudian tahasada, tarohama, tasafa. Ini enaknya fiil sulasi mazid, dia nggak mikirin bab. Pokoknya selama wazannya sama, pasti bacanya sama, harokatnya pasti sama. Karena kias, ya, tidak mungkin dibaca ta'awina atau tarasila, ya, atau dibaca tarohuma, enggak. Semua wazannya tafa'ala, gitu ya. Ini sulasi masih seperti itu. Meskipun sulasi mujarrodnya babnya beda-beda. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ila yaf'alu, tetapi ketika masuk ke mazid semuanya sama, ya. Maka lebih mudah membaca fi'il sulasi mazid karena kias, ya. Ta'awana, kira-kira asalnya dari mana? Mujarrodnya di mujarrad jadi awana, ya, awana, kemudian di i'lal menjadi ana, ya kan, di i'lal menjadi ana. Ya, jadi ta'awana ini asalnya dari awana, ya kan? Awana kan kemarin sudah kita belajar kan? Awana nggak mungkin, maka menjadi ana. Apa artinya ana? Artinya ana apa? Ana ya'unu artinya menolong. Ana saja menolong. Ya. Berarti ta'awana artinya apa? Saling menolong. Atau bahasa kita tolong menolong. Ya. Saling tolong menolong. Nah, gitu ya. Ta'awana. Kalau ana ya'unu menolong berarti satu arah. Ya. Satu arah. Tapi kalau ta'awana dua arah. Tolong menolong atau saling menolong atau saling tolong menolong, ya. Terserah, bahasa Indonesia kan banyak variasinya. Saling menolong atau saling tolong menolong atau tolong menolong. Itu ta'awan. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Tanah tarosala. Taro sala. Dari apa kata-kata asalnya mujarradnya? Rosala. Apa artinya rosala? Mengirim atau berkirim surat, mengirim surat. Ya. Mengirim di sini maksudnya mengirim surat, ya. Risalah. Ada risalah surat. Kalau tarosala saling berkirim surat. Ya, tarosala artinya surat menyurat. Saya mengirim surat ke dia, dia balas, itu tarosal, saling berkirim surat, ya, tarosala. Kemudian apalagi? Tahasada, ya, tahasada. Lupa belum dirubah bahasa Arab pasti. Ini kalau ngetiknya campur-campur kayak gini. Tahasada. Apa artinya tahasada? Dia kata hasada, hasadatnya apa? Hasad atau iri. Kalau tahasada saling hasad, ya. Saling hasad. Hasad atau iri, dengki sama ya? Hasad, iri, dengki itu sama semua. Tahasada berarti saling hasad, ya. Tahasada.
Ya, kemudian apa lagi? Apa? Taroh taroh hama. Ada kata? Oh ya, taroh hama. Dari kata pokoknya roh, ha dan mim. Baca rohama rohima, lihat kamus. Rahima yarhamu. Rahima yarhamu. Alima ya'lamu. Artinya apa rahima? Apa? Rahimatunya menyayangi atau merahmati, menyayangi. Tarohama saling menyayangi. Rahima, tarohama saling menyayangi. Kemudian tasafaha. Insyaallah lupa lagi. Tasafaha. Kata ha. Nanti kalau nggak pas-pas babnya lihat kamus ya. Karena kalau sulasi mujarad memang harus lihat kamus kalau kita nggak tahu ya. Apa safaha? Salaman ya. Salaman, berjabat tangan, salaman. Berjabat menjabat tangan. Ya, menjabat tangan. Kalau tasafaha berarti saling berjabat tangan. Ya, saling berjabat tangan. Ya. Ya, ini beberapa wazan tafa'ala kita baca ya. Insyaallah malam hari ini kita cukupkan wazan tafa'ala dulu. Ikuti saja ya. Ta'awana yata'awanu ta'awunan. Kita sampai masdar aja dulu. Ulang lagi. Ta'awana yata'awanu ta'awunan. Makanya ada kata ta'awun. Ta'awun artinya saling tolong menolong. Ta'awun. Ta'awun apa ta'awan? Ta'awun. Tarosala yatarosalu tarosulan. Tarosul, saling berkirim surat. Cuma kita jarang dengar kata tarosul. Kalau ta'awun sering dengar ya. Tahasada yatahasadu tahasudan. Tahasud, saling hasad. Tarohama yatarohamu tarohuman. Tarahum, saling menyayangi. Tarahum bainakum ya. Tasafaha yatasafahu tasafuhan. Tasafuh, saling berjabat tangan. Tasafuh ya. Kalau antum nanti sudah tahu sorof, nanti kalau ada orang baca salah harokat ketahuan. Mari kita saling ta'awan. Enggak ada saling ta'awan. Kalau setelah saling bisa pakainya masdar, saling ta'awun. Ya, kita saling tafasoh, enggak saling tafasoh. Saling tafasuh ya, bukan tafasoh. Karena masdarnya tafa'ul. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ul, tafa'ulan. Ya, kita tafsir secara lengkap. Ta'awana yata'awanu ta'awunan. Fahuwa muta'awinun. Wa dzaka muta'awanun. Ta'awan. La tata'awan. Muta'awanun muta'awanun. Tarosala yatarosalu tarosulan.
fahuwa mutarasilun wa dzaka mutarasalun tarasal la tatarasal mutarasalun mutarasalun tahasada yatahasadu tahasudan fahuwa mutahasidun wa dzaka mutahasadun tahasad la tatahasad mutahasadun mutahasadun tarahama yatarahamu tarahuman fahuwa mutarahimun wa dzaka mutarahamun taraham la tataraham mutarahamun mutarahamun tafasaha yatafasahu tafasuhan. Oh, balik ya, bukan tafasaha. Tasafaha yatasafahu tasafuhan. Fahuwa mutasafihun wa dzaka mutasafahun tasafah la tatasafah mutasafahun mutasafahun. Ya, kalau masih susah lidahnya karena ini jumlahnya banyak. Kalau sudah susah diulang-ulang terus. Ya, mungkin saran saya antum kuatkan yang bagian atas dulu. Yang tanah soha ya tanah sohu tanah suhan. Ya, tanah soha ya tanah sohu tanah suhan sampai lancar. Kalau saya dulu belajar di Mukhtasar bukan pakai tanah soha, pakainya tadabaro. Makanya sampai sekarang pun yang hafal di luar kepala tadabaro ya. Tadabaru ya tadabaru tadaburan fa mutadabirun wa dzaka mutadabarun tadabar la tatadabar mutadabar mutadabar. Itu ya kalau di Mukhtasar ya. Tadabar. Ya, saling membelakangi atau saling bermusuhan tadabar. Ya, kalau di sini saya pakai tanah soha ya. Jadi yang bagian atas ini antum usahakan sampai lancar ya. Ulang-ulang terus. Kalau tidak, kalau berat sampai isim zaman makan dipenggal-penggal dulu sampai mungkin sampai masdar dulu. Ulang terus tanah soha ya tanah sohu tanah suhan tanah soha ya tanah sohu tanah suhan. Dari rumah sampai ngajar Pak Katore ya. Sampai selesai masuk kantor nanti di sama murid-muridnya ini Pak gurunya lagi ngapain lagi zikir. Tanah soha ya tanah sohu tanah suhan tanah soha. Masa dari rumah sampai kantor 3 gitu gak hafal kebangetannya. Nanti pas istirahat fa huwa mutanasihun wa dzaka mutanasihun fa huwa mutanasihun seperti itu ya. Kalau sudah lancar nanti insya Allah bagian bawah akan mudah. Sekali lagi kelancaran seperti ini sangat membantu nanti antum ketika baca kitab ya. Apalagi ketemu kata-kata yang baru ya. Kata-kata yang belum terbiasa kita dengarkan, kata-kata yang baru itu akan mudah cepat menganalisa kalau kita sudah kuat ya, cetakannya kuat ya. Tapi kalau belum kuat agak berat ya. Kalau kita sudah terbiasa baca kitab, jam terbangnya sudah banyak ya, kadang nggak perlu belajar surah pun orang bisa baca ya, nggak perlu belajar surah pun orang bisa baca kitab. Tapi itu karena apa? Karena terbiasa dengarkan ya. Kayak di pondok-pondok di Nahdien kan karena sering sorokan gitu ya. Walaupun mungkin dulu ketika belajar sorobnya lemah, karena sering dengar lama-lama juga hafal ya. Tapi ada bagusnya tetap antum kuasai dulu sorofnya, semakin kuat sehingga nanti ketika baca kitab kita lebih mudah di dalam membacanya.
dan mungkin pelan-pelan nanti kita tambahkan sedikit faidah-faidahnya, ya faidah-faidah makna, karena ini juga penting ya faidah-faidah makna, sehingga ketika kita memahami kalam Arab, maknanya itu lebih, yang kita dapatkan lebih dalam, bukan hanya sekedar mengartikan, tapi kita paham maknanya. Ini maknanya takdiyah, ini maknanya musyarakah, ini maknanya tajahal, pura-pura, ini maknanya takalluf. Nanti antum akan memahami seperti itu ya. Jadi setiap kaidahnya ziyadatu harfin ziyadatu maknan, itu kaidah dalam sorof. Ziyadatu harfin ziyadatu maknan, tambahan huruf itu ada tambahan makna. Itu orang Arab seperti itu ya, untuk menambah makna pada satu kata dengan ditambah huruf, seperti dalam bahasa Indonesia. Cuma kalau bahasa Jawa bukan ziyadatu harfin ziyadatu makna, tambahan kata tambahan makna, bukan huruf ya kan, bukan makan ya, makana makan nggak ada, tapi saling makan ya, berebut makan, berusaha untuk makan, berarti tambahannya pakai kata. Itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab bukan kata tapi huruf ya, tambahannya cukup dengan huruf. Alima, allama, ta'allama, ta'alama, ista'lama, itu semua artinya beda semua. Itulah makanya bahasa Arab itu spesifik ya. Alima artinya mengetahui, allama berusaha agar orang lain mengetahui, berarti mengajar. Ta'allama berusaha agar diri sendiri tahu, berarti belajar. Ta'alama pura-pura menampakkan dirinya orang yang tahu, berarti pura-pura berilmu ya. Ista'lama minta agar dirinya tahu ya, memohon orang agar dia, artinya meminta keterangan. Itu bahasa Arab kayak gitu. Jadi satu kata tambah huruf tambah makna. Itu sebenarnya dipelajari di ilmu sharaf ya. Tapi tentunya kita tidak terlalu dalam ya. Kita hanya istilahnya dasar-dasarnya. Adapun nanti untuk dakiknya, untuk rinci-rincinya ya antum silakan nanti kalau pengen menguasai lebih dalam di kitab-kitab sharaf, nanti bisa ada tambahan-tambahan ya, faidah-faidah. Tapi untuk tahap pemula seperti ini ya paling kita kenalkan secara umum saja ya, secara umum saja. Paling tidak antum tahu, oh kalau wazan tafa'ala itu menunjukkan takallum. Insyaallah nanti kita akan sedikit demi sedikit setiap kita belajar tasrifan kita tambahkan faidahnya ya. Tadi sudah yang tafa'ala. Apa faidahnya tadi? Ada dua yang saya sebutkan. Musyarakah arti saling, kemudian arti berpura-pura ya. Kapan saat yang ini diartikan saling, kapan artikan pura-pura ya? Biasanya kalau pura-pura itu untuk sesuatu sifat, seperti sakit pura-pura sakit, berani pura-pura berani. Karena kan kalau saling sakit saling berani ya lucu ya, pura-pura berani, saling berilmu, oh bukan pura-pura berilmu gitu ya, pura-pura sehat gitu. Kalau tadi saling menolong, saling hasad, saling melihat, saling menolong, saling memusuhi, itu makna tafa'ala, secara maknanya saling ya. Tanasuh ya, tadabur ya, tasyakur, saling mengucapkan terima kasih dan seterusnya. Ya akhwani, ini saja bisa kita sampaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.